Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat malam. Selamat datang di ibadah malam doa misi. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk berkat penyertaan-Mu sepanjang hari ini ya Tuhan. Ya Tuhan, sebentar pada malam ini kami mau meluangkan waktu kami ya Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami buka ibadah ini dengan penuh ucapan syukur. Haleluya, amin. Mari kita angkat satu pujian, Hosanna in the highest. You be lifted higher, higher, be lifted higher. Let our King be lifted up. Let our King be lifted up. Let our King be lifted up. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun kau berada. Hari ini kita ibadah malam doa misi. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur buat hari ini, hari Kamis. Kami boleh bersama-sama kumpul dalam ibadah malam doa misi. Tuhan bicara bagi kami sekalian. Demi nama Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu saudara sekalian dimanapun kau berada, harusnya hari ini yang melayani adalah Bapak Diaken Stefanus Fendi. Tetapi beliau dalam kondisi kurang sehat. Kita doakan hari ini beliau sudah sehat kembali dan boleh beraktivitas kembali ya. Bapak Diaken Stefanus Fendi adalah Ketua Komisi Pekabaran Injil dari gereja kita. Nah hari ini ya kita akan berbicara tentang misi. Mari kita buka dulu Injil Lukas pasalnya yang ke-10. Injil Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Injil Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Ayat 39 dan 40 saya baca. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli
bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri, suruhlah dia membantu aku. Ya, sampai di situ. Kita seringkali mendengar kisah tentang Marta dan Maria. Ya, Marta begitu sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan hal yang jasmani, lalu Maria itu sibuk dengan hal-hal yang rohani. Seringkali ini menjadi pertentangan di antara kita bahwa yang rohani itu lebih the best, lebih penting, lebih berharga, lebih dihargai karena ya Maria ini ya pelayanannya bersifat rohani. Sementara Marta ya dianggap Marta ini sibuk dengan dunianya, sibuk melakukan pekerjaan-pekerjaan, mungkin pekerjaan-pekerjaan yang bukan rohani, ya pekerjaan-pekerjaan secara sekuler, dan menganggap ini pekerjaan pelayanan kelas 2. Bapak Ibu sekalian, ya perhatikan yang Yesus tegur itu bukan pekerjaan yang dilakukan oleh Marta. Tapi Marta begitu sibuk dan merasa khawatir kalau pekerjaannya tidak selesai. Jadi dari pengalaman ini kita belajar bahwa baik pelayanan yang rohani maupun yang tidak rohani itu sama-sama penting di hadapan Tuhan. Sama-sama berharga di mata Tuhan. Sama-sama ya ini saling melengkapi. Kalau yang rohani tidak dilengkapi dengan hal yang tidak rohani, yang sekuler, maka dia tidak bisa berjalan sendiri. Begitu juga dengan hal yang tidak rohani, yang sekuler ini, kalau juga tidak ada pelayanan rohani juga tidak lengkap. Jadi sebenarnya Marta dan Maria ya dua pekerjaan, dua pelayanan ini sama-sama penting. Jadi kita yang rohani, yang pelayanan rohani misalnya WL, singer, pemain musik yang tampil di panggung, tampil di altar, tampil di mimbar, yang khotbah, menyampaikan renungan. Ya jangan merasa itu lebih penting, lebih berharga, lebih the best. Ya lebih dihargai Tuhan, lebih dipandang hebat. Tidak, Bapak Ibu sekalian. Ya pelayanan-pelayanan yang tidak rohani seperti apa? Seperti sekarang ini ada tim multimedia. Sementara saya khotbah, saya taping, tim multimedia mengerjakan bagiannya. Ada yang menyiapkan kursi untuk ibadah, membersihkan kursi-kursi setelah ibadah, yang menyapu, yang mengepel. Bahkan mungkin ya yang pelayanan yang bersifat yang kelihatannya ya tidak berhubungan dengan rohani dan kita anggap itu tidak penting. Justru ini juga penting ya. Jadi hari ini mari kita jangan terpecah-pecah dan merasa ini lebih penting, ini tidak penting. Nah, dari dua pekerjaan itu ternyata ada satu pekerjaan. Karena kan kalau kita perhatikan ini tiga bersaudara ya, Marta, Maria, dan ternyata mereka berdua punya saudara yang bernama Lazarus. Injil Yohanes pasalnya yang ke-12. Atau pasal 11-nya dulu, Injil Yohanes 11. Ya, Injil Yohanes 11. Ya, ayat 1 di situ dijelaskan, ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Ya, jadi perhatikan, ternyata ini mereka tiga bersaudara, ada Marta, ada Maria. Marta berhubungan dengan pelayanan yang bersifat sekuler. Kemudian ada Maria yang berhubungan dengan pekerjaan secara rohani, dan ternyata ada saudaranya Lazarus. Nah, pertanyaan kita, Lazarus ini mewakili bidang pelayanan apa? Ya, perhatikan dalam Injil Yohanes 12 ayatnya yang ke-9. Injil Yohanes 12 ayat yang ke-9. Sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana dan mereka datang bukan hanya karena Yesus. Perhatikan. Dikatakan dan mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Ayat 11, sebab karena Lazarus banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Nah, ini ada pelayanan yang ketiga. Pelayanan Lazarus adalah pelayanan, saya bisa katakan pelayanan pekabaran Injil, pelayanan misi. Dari pengalaman Lazarus, dari mujizat yang Lazarus alami,
dia mati dan dibangkitkan, ternyata ini membawa banyak orang datang kepada Yesus, membawa banyak orang percaya kepada Yesus. Jadi ada pelayanan-pelayanan mimbar, ya, jadi saya katakan di pelayanan rohani, ada pelayanan-pelayanan yang sifatnya sekuler, yang tidak bersentuhan dengan hal yang rohani, seperti saya katakan tadi, ya, orang-orang yang di balik layar. Ternyata ada juga pelayanan seperti Lazarus. Melalui Lazarus inilah banyak orang dibawa kepada Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya tidak tahu posisi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian sekarang berada di mana? Apakah berada seperti Maria yang melayani secara rohani di altar, di mimbar, ya, atau seperti Marta yang pelayanan secara sekuler, menyiapkan segala sesuatunya untuk ibadah bisa berlangsung dengan baik, atau seperti Lazarus yang membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan, yang membawa banyak jiwa datang ke gereja. Ya, jadi ada 3 jenis pelayanan di gereja. Saya katakan ada pelayanan Maria, ada pelayanan Marta, dan ada pelayanan Lazarus. Nah, misi ini adalah bagian dari pelayanan Lazarus. Nah, di gereja kita, ya, dilibatkan jemaat untuk masuk dalam mitra misi. Ya, mitra misi itu meliputi 3 bagian. Apa saudara masih ingat? Ya, mitra misi itu meliputi apa saja? Ya, pertama mitra daya. Nah, ini mitra daya, jadi nggak jauh beda juga berhubungan dengan Marta. Ya, nggak jauh dengan berhubungan Marta. Ya, menyiapkan sesuatunya, memberikan tenaga, ikut terlibat dalam pelayanan misi, buka cabang, pos PI, mission trip, ikut walaupun nggak khotbah, nggak menginjil, bawa barang, bawa alat-alat. Ini pelayanan, ya, mitra daya. Daya, sumber dayanya yang dilibatkan, pemikirannya, ya, talenta karunia yang Tuhan berikan. Lalu kemudian ada mitra doa. Nah, ini kerjaannya berdoa, mungkin seperti Maria juga nih, pelayanan rohani. Doa untuk pekerjaan Tuhan, doa untuk gereja kita, doa untuk pekerjaan misi, PI kita, doa untuk Bapak Ato, ketua bidang misi, berdoa untuk Bapak Fendi, ya, ketua komisi PI Pekebaran Injil, berdoa untuk anggota mitra misi, berdoa untuk cabang-cabang yang ada di gereja kita, mengadopsi hamba-hamba Tuhan. Wah, ini pekerjaannya berdoa, ada mitra doa. Dan yang ketiga, kalau daya nggak bisa, doa juga merasa bukan panggilannya, ada namanya mitra dana. Nah, mitra dana ini yang menyokong kebutuhan dana misi. Bapak Ibu, bulan ini kita kedatangan banyak hamba-hamba Tuhan dari daerah yang mengikuti sidang raya sinode Gereja Betel Indonesia. Mereka belum kembali ke tempat asal mereka karena mungkin masih ada keperluan-keperluan lain, atau mungkin karena sedang menunggu kapal laut yang baru tiba seminggu lagi atau mungkin beberapa hari ke depan, dan mereka sedang berada di gereja kita. Nah, kita juga dukung kebutuhan mereka, mitra dana. Jadi Bapak Ibu yang sudah lama lupa nggak ingat, lalai, ya, mitra dana, mari kita komitmen kita kembali untuk mengembalikan mitra dana kita. Berapapun jumlahnya, 10.000, 20.000, 30, 50, 200, 500.000 per bulannya, silakan. Ya, saudara harus kembali kepada komitmen awal untuk kita menjadi mitra dana. Ya. Atau mungkin kita nggak jadi anggota mitra dana tapi kita mau dukung dana, silakan. Pak, saya ada berkat, mau kasih untuk dana misi, silakan. Ya, kita sedang membutuhkan. Belum cabang-cabang kita yang butuh perhatian kita. Jadi hari ini, malam ini dalam malam doa misi, saya ingin ingatkan kembali ada 3 pelayanan. Pertama pelayanan Maria, pelayanan Marta, ya, Maria ya hal yang rohani, Marta hal-hal yang sekuler, penunjang dari pelayanan Maria, dan yang ketiga ada pelayanan Lazarus, pelayanan misi. Nah, di dalam pelayanan PI misi ini, ya, kami melibatkan ada 3 mitra misi. Yang pertama mitra daya, ya, ini tenaga, sumber daya dilibatkan. Yang kedua mitra doa, jadi pendoa-pendoa untuk pekerjaan misi. Dan yang ketiga mitra dana, sokong dengan dana, dengan keuangan. Yang hari-hari ini sudah mulai lupa untuk mengembalikan, memberi dana misi, padahal sudah komitmen, mari kita kembali. Kiranya firman Tuhan pada malam hari ini dalam malam doa misi,
ya kita boleh kembali ingat posisi kita. Tuhan sudah panggil kita. Mari kita berdoa mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, kami boleh bersyukur buat firman-Mu yang Kau sampaikan dalam ibadah malam doa misi hari ini. Berkati seluruh mitra misi yang hadir, para hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu, penata layan, penatua, diaken, aktivis, bahkan jemaat Tuhan. Kami menyadari ada 3 panggilan dalam pelayanan. Pelayanan Maria, pelayanan Marta, dan pelayanan Lazarus. Dan malam doa misi ini ada pelayanan Lazarus misi. Dan kami dilibatkan dalam 3 mitra misi, mitra daya, mitra doa, dan mitra dana. Tuhan tolong kami untuk tetap setia menjadi anggota mitra misi. Terima kasih. Kami berdoa untuk bidang misi dari gereja kami. Di dalamnya ada komisi-komisi yang menunjang pelayanan bidang misi. Tuhan juga memberkati cabang-cabang kami, pos-pos kami, hamba-hamba Tuhan yang kami adopsi tiap bulan untuk mereka menerima dukungan dana untuk mereka. Tuhan juga memberkati. Terima kasih. Malam ini kami akan istirahat tidur dalam penyertaan Tuhan. Dan dalam nama Yesus kami akhiri ibadah ini dengan rasa syukur. Dan sekarang kekasih-kekasih Tuhan, jemaat Tuhan, anggota mitra misi dimanapun kau berada. Sekarang terimalah berkat Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan kuasa Roh Kudus, tinggal bersama dengan kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Kemanapun engkau pergi, engkau ditentukan untuk tetap jadi pemenang. Bersama kita katakan amin. Sampai jumpa besok Jumat pertama dalam pertemuan sepakat bersama pekerja. Setiap Jumat pertama kita kumpul dalam pertemuan sepakat bersama pekerja. Salam dari kami tim misi. Tuhan memberkati. Merdeka.